Hai sahabat bungaku, apa kabar kalian? Tentu sehat-sehat dan hati yang gembira. Hati yang gembira, tubuh sehat, kita bisa bersuka cita selalu. Nah, ini adalah kekuatan kita untuk kita bisa terus menikmati hidup kita dengan baik. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama untuk membuat rangkaian-rangkaian di rumah. Ya, saya uh, memiliki satu piring ya, piring yang besar ya. Nah, saya hanya meletakkan busa tempat saya merangkai di atas piring ini. Ya. Karena dia ada gelombang, ini sebenarnya piring tempat lilin. Karena itu saya tekan busanya agar lebih kuat sedikit. Nah, saya mempunyai bunga Sansevieria. Ya, bunga Sansevieria ini dalam bahasa sehari-hari dikatakan bunga lidah mertua. Tetapi saya lebih senang mengatakannya Sansevieria ya. Nah, saya merangkainya di bagian tengah. Di bagian tengah belakang. Ya, biarkan dia dengan bergelombang. Nah, saya bantu dari belakang, dari depan mungkin ya. Ya, karena saya punya yang besar, yang saya akan letakkan di bagian belakang. Ya. Dia lebih hampir sama ya letaknya ya, di bagian belakang ke arah sisi yang sama dengan yang di depan. Nah, sekarang sebelum saya melanjutkan rangkaiannya, saya menutup dulu busa-busa tempat kita merangkai. Ya, di sini saya mempunyai daun andong merah. Daun andong merah yang saya akan buat untuk menutup wadah kita. Ya, mulai dari yang sisi yang pinggir ya. Ya, sahabat bungaku sudah tahu ya, dia hanya saya lekuk agar bisa kita buat menjadi penutup dari wadah kita. Jadi saya coba membuat ya, daun andong ini dengan bulatan yang saya langsungkan. Dan ini bisa teman-teman juga kalau misalnya tidak yakin dengan membuatnya seperti ini, bisa dengan bantuan dari staples juga tidak apa-apa. Nah, ada beberapa saya berirama ya. Kalau tadi saya buat dia bulat. Nah, ada beberapa daun yang saya biarkan saja dia, saya kecilkan saja. Nah, membiarkan daunnya utuh ya. Nah, saya menambahkan agar kesannya tidak terputus ya. Jadi beberapa gerak bisa kita buat untuk menambah keindahan rangkaian kita. Nah, saya melihat ini baik ya lengkungannya. Saya bisa tambahkan di, nah kelihatan ya. Nah, kembali saya menutup wadah tempat saya merangkai dulu ya. Nah, untuk membuat agar rangkaian kita ini tetap segar, jangan lupa ya, busa-busa ini harus kita dalam keadaan basah. Kalau kurang basah, kita bisa menambahkan air melalui penyemprotan atau kita siram saja pelan-pelan. Jadi busanya ini harus dalam keadaan basah. Nah, di sini saya mencoba merangkai beberapa daun andong.
daun-daun andong ini ada yang saya kecilkan, ada yang saya letakkan biasa saja. Ya, saya lihat tadi peletakan busanya eh, tidak lurus ya, karena itu saya memperbaikinya. Nah, kalau kita terbiasa dengan merangkai bunga yang baik, kita akan melihat ada hal-hal kecil yang mengganggu sama sekali, itu langsung kita bisa merasakannya. Nah, seperti tadi ya, peletakan bunganya tidak lurus, tidak sama dengan wadahnya. Saya merasakan ada sedikit kejanggalan, karena itu saya coba melihat di mana letak kesalahannya. Nah, sahabat bungaku juga harus mempunyai feeling seperti itu ya. Nanti muncul sendiri setelah kita latihan terus, kita memperoleh cita rasa tentang keindahan satu rangkaian. Jadi rangkaian itu benar-benar dipertimbangkan, diperhitungkan dengan letak yang baik. Kalau kita merasa terlalu panjang, kita potong. Nah, saya melihat wadah kita sudah cukup. Nah, di sini saya lihat bahwa daun-daun yang kita rangkai sangat kuat ya. Jadi dia tegas, lurus ya. Walaupun dia dibulatin, tapi kelihatan tulang-tulangnya itu keras ya. Jadi kita coba menghaluskannya dengan daun-daun paku-pakuan supaya terlihat dia lebih lembut ya. Nah, di sini saya coba terlalu padat ya kalau saya tambah di atas. Jadi saya tambah di bagian bawah saja. Ya, karena tadi kalau saya tambah tinggi, daun-daun yang indah ini bisa tertutupi. Karena itu saya menambahkannya di bagian bawah saja. Ya, saya menambahkan agar lengkungan-lengkungan ini mengurangi sedikit garis-garis tulang yang tegas dari daun-daun yang kita rangkai sebelumnya. Nah, ini kita tutup. Pada prinsipnya ini adalah untuk menutup busa-busa tempat kita merangkai, karena itu kita meletakkannya sembarang saja tidak apa-apa. Yang penting kita ingat bahwa daun-daunan itu tidak terlalu tinggi ya. Nah, hampir tertutup ya busa-busa kita ya. Nah, tertutup busa kita dan kelembutannya mulai terlihat ya. Dengan adanya daun-daun yang bertangkai lebih halus, maka rangkaian kita terlihat seperti lebih soft ya, lebih halus gerakan-gerakannya. Nah, sudah cukup. Ya, busa-busanya sudah terlihat, tidak terlihat untuk sementara. Nah, sekarang tadi saya punya daun Sansevieria ya. Sekarang saya mau menancapkan bunga dari Sansevieria-nya. Kita lihat peletakannya ya, dia lebih ke depan. Nah, jadi sebenarnya dengan kita tidak banyak membeli bunga, kita bisa membuat rangkaian-rangkaian baik di rumah kita ya. Jadi ada daun Sansevieria, ada bunga.
Ya, perhatikan ya, ini jangan ini sama tinggi ya. Ya, kita beri irama sedikit, kita tancapkan lebih dalam. Ya, jadi seperti, nah, ada gelombangnya. Kalau tadi kan dia rata, kalau ini kelihatan ada iramanya. Nah, ini kerangka rangkaian kita sudah selesai. Sekarang kita mau mengisi dengan bunga-bunga. Nah, kalau bunga juga kita punya di halaman kita bisa memanfaatkannya. Tetapi kebetulan saya lebih suka di halaman menanam daun, karena itu kalau bunga-bunga saya biasanya membeli. Ya, bunga-bunga mawar yang saya punya kali ini cukup baik ya, sahabat bungaku ya. Kuntum-kuntumnya besar dan tebal. Ya, ini adalah mawar lokal dari anakan mawar import ya, tetapi ini sudah dibudidayakan di Indonesia. Ya, ini kelihatannya bergeser ya, kita perbaiki. Nah, dia lebih ya. Jadi bunganya itu tidak tertutup karena daun kita ini bukan menutupinya, tetapi daunnya mencari jalannya sendiri, karena itu bunganya tetap terlihat. Kita menambahkan bunga-bunga kita. Kelihatannya cukup baik. Nah, saya ingin menambahkan bunga-bunga halus. Ya, berwarna putih. Nah, di sini saya pakai statis ya, bunga statis yang halus. Saya merangkainya tidak tinggi, tidak usah terlalu besar. Merangkai seperti ini dapat kita jadikan hobi yang baik ya, yang menyenangkan keluarga kita. Dan kalau kita mau lagi lebih memperdalam, bisa menjadi usaha yang kita kembangkan. Ini kita lihat apakah rangkaian kita sudah cukup baik. Kalau masih perlu ditambah bunga, kita tambah. Ya, kita lihat. Nah, saya ingin menambahkan satu mawar yang kelihatannya masih kuncup ya, di bagian belakang tengah.
Sahabat bungaku, rangkaian bunga kita cukup sederhana, tetapi sangat indah ya. Perhatikan ya, bunga-bunga stafis kita letakkan di antara daun-daun dan bunga-bunga yang sudah kita rangkai sebelumnya. Nah, sahabat bungaku, kita bisa meletakkan rangkaian ini di tempat yang kita rencanakan. Kita perhatikan apakah ada tempat-tempat, lihat ya, ini wadahnya terlihat, wadahnya yang terlihat, tetapi busa-busanya tidak terlihat. Jadi ini adalah rangkaian yang baik ketika kita menempatkan rangkaian bunga di rumah maupun ketika kita membuat bunga kiriman ya. Nah, kalau sahabat bungaku mau mengisi kekosongan-kekosongan ini tidak apa-apa, tetapi saya melihat karena tadi saya mau meletakkan ini di rumah, saya rasa cukup ya. Irama dari bunga-bunga ini sangat menarik. Nah, kita perhatikan, kalaupun dia kelihatannya cenderung ke arah satu sisi, tetapi kalau kita lihat dari bagian sisi yang lain, dia tetap indah ya, bunganya tetap bagus kita buat. Karena itu kita bisa meletakkan rangkaian ini di tengah juga tidak apa-apa, karena belakangnya juga cukup baik ya. Nah, sahabat bungaku, ini adalah rangkaian yang kita bisa buat untuk bunga kita sehari-hari di rumah, untuk menyenangkan keluarga kita. Tentu tujuannya agar semua kerabat dan keluarga kita penuh kegembiraan dan penuh sukacita. Silakan terus berlatih. Sampai bertemu kembali. Salam bunga.